warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak kelas 8. Gimana ini kabarnya? Hari ini Buni akan bahas kisi-kisi PAT, PKN yang akan kalian laksanakan besok pagi. Oke, langsung saja di bab pertama ya. Masih ingat nggak bahwasanya bangsa Eropa ini datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia? Yang pertama kali datang ke Indonesia, yang pertama adalah Portugis, lanjutkan Spanyol, Belanda, kemudian Inggris. Next, masih di bab 1. Kita tahu ya penderitaan rakyat Indonesia ketika Belanda datang. Yang pertama ada kerja paksa, tanam paksa, monopoli, terus politik divide et impera. Kalian harus pahami pengertiannya satu-satu. Next. Nah, masih di bab 1. Karena ada politik divide et impera, maka timbullah antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain ini terpecah belah karena diadu domba oleh Belanda. Kemudian di Jawa Tengah ini ada perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Apa yang terjadi di situ ada Douwes-Dekker. Ini sangat simpati sekali terhadap penderitaan rakyat Indonesia. Lalu beliau menulis sebuah buku yang berjudul Max Havelaar. Ada lagi tokoh Belanda yang namanya Van Deventer. Ini juga mengusulkan untuk politik balas budi. Ingat di 3 bidang: edukasi, irigasi, dan pendidikan. Oke, next. Kita ke bab kebangkitan nasional. Masih ingat ya? Muncullah berbagai macam organisasi kebangkitan nasional, yaitu Budi Utomo ya. Budi Utomo ini tujuannya apa, berdirinya kapan, masih ingat ya? Tujuan Budi Utomo yang paling utama adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Lah, atas lahirnya Budi Utomo yang pertama kali sebagai organisasi pemuda, maka diperingatilah Hari Kebangkitan Nasional, yaitu pada tanggal 20 Mei. Next, SDI atau SI ini didirikan di Solo. Oleh siapa? Hayo. Ya, oleh Haji Samanhudi. Juga tadi ya, Sarekat Islam ini berubah nama jadi SDI. Oke, masih di Sarekat Islam ya. Ini harus kalian pelajari faktor penyebab pesatnya Sarekat Islam. Yang pertama, kesadaran Indonesia ini mulai tumbuh ya. Terus juga sifat kerakyatan yang mulai berkembang dalam agama serta kehidupannya, dasari agama Islam yang baik. Yang terakhir adalah persaingan dalam perdagangan. Oke, kita ke Kongres Pemuda kedua. Masih ingat Kongres Pemuda kedua? Ini ya, secara lahirnya Sumpah Pemuda ya. Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kalian harus ingat ya, tanggalnya, ditempatkan di mana, dan di situ diperdengarkan lagu Indonesia Raya karangan W.R. Supratman untuk pertama kali. Next, kita harus tahu kata-kata penting ini. Yang pertama, nasionalisme. Apa sih itu nasionalisme? Itu cinta tanah air. Kalau patriotisme ini jiwanya, hampir sama, nasionalisme sama patriotisme. Next, kita ke chauvinisme. Kalau ini sikap yang kita hindari, yang jelek ini ya. Cinta tanah air tapi berlebihan, memandang rendah negara lain. Rela berkorban. Ini sedia ikhlas ya, walaupun dianya menderita. Ini namanya rela berkorban. Terus komitmen, ini adalah usaha sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Solidaritas, ini rasa persaudaraan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kalau potensi itu adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang.
etnosentrisme atau primordialisme ini juga sifat jelek, ya. Perasaan kesukuan yang berlebih. Ini kata-kata sulit ini akan muncul di PAT nanti. Jadi kalian harus pelajari, pahami betul-betul. Next, dasar hukum. Yang keluar hanya 2, pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Terus juga Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 ini mengatur tentang Undang-Undang Kepemudaan. Ada tambahan sedikit, yaitu Deklarasi Juanda ini dideklarasikan pada tanggal 13 Desember tahun berapa? Ayo. Belum punya terangkat ya kalau Deklarasi Juanda ya. Next, contoh-contoh. Yang lain itu soalnya contoh-contoh. Contoh yang tidak baik, kalian berarti cari yang tidak baik. Kalau contoh sikap positif, kalian cari contoh sikap positif. Contoh nilai kemanusiaan, berarti antar manusia, misalkan tolong menolong atau mengasih bantuan kemanusiaan gitu ya. Contoh sikap persatuan di lingkungan sekolah dan keluarga, kalian cari kata kuncinya. Kalau di sekolah, berarti kalian cari yang contohnya mengerucut ke sekolah. Kalau keluarga berarti yang keadaannya di rumah atau di keluarga. Paham ya? Oke, next. Kita ke tokoh-tokoh. Ada Pangeran Diponegoro tadi, pahlawan yang pejuang dari Jawa. Terus Adipati Gajah Mada, ini patih yang terkenal pada zaman Majapahit. Terus Ki Hajar Dewantara, ini bawa pendidikan Indonesia. Sehingga tanggal lahirnya 2 Mei ini diperingati sebagai Hari Pendidikan. Yang terakhir Insinyur Soekarno, ini adalah pendiri negara dan aktivis politik. Oke. Yang lain-lain ada ketentuan ini, nanti ada pertanyaan usia pemuda itu antara umur berapa sampai berapa. Itu antara 16 sampai 30 tahun. Terus ukuran bendera yang dipakai di lapangan itu adalah 120 kali 180 cm. Oke, selesai. Selamat belajar, semoga mendapatkan nilai memuaskan. Wassalamualaikum.